طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه شوق تبعت هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Roda TV yang dimuliakan Allah, selamat datang kembali pada program Sirah Siraman Rohani Ar-Raudatul Hasanah bersama saya Husnul Aini di Roda TV Channel. Hari ini saya bersama dengan salah seorang ustadzah yang cantik, yang juga seorang mahasiswa STIT di pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Beliau juga merupakan salah seorang penulis yang sangat aktif, yang menulis beberapa buku antologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Husnul. Ya, Ustazah Dalia. Begitu aktif ya Ustazah, memiliki kesibukan yang banyak. Di antaranya menulis buku, seorang guru juga, seorang wali kelas juga, pengasuhan di Raudatul Hasanah, dan aktif juga berorganisasi ya Ustazah ya. Insyaallah saja. Sebagai sekretaris umum. Iya Ustazah. Nah, boleh nggak Ustazah, ini kan topik kita hari ini mengenai kepemudaan, yaitu tombak pemuda, tombak bangsa, tombak agama, dan wajah bangsa. Iya, saja. Boleh nggak Ustazah share ke kita gimana sih cara Ustazah membagi waktu 24 jam dibagi dengan beberapa kesibukan yang sangat banyak itu Ustazah? Oke, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi mungkin semua itu untuk menselaraskan antara semua kesibukan pasti sangat sulit terlebih dahulu, karena pasti jika kita belum terbiasa, kalau kita fokus dengan satu urusan pasti akan urusan yang lain pasti akan terkorbankan saja. Jadi alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita bisa menyelaraskan itu semua saja. Jadi dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menganggap semuanya penting. Maksud dalam artian semuanya penting, urusan pesantren atau amanah itu kita anggap 100% penting. Begitu juga dengan kewajiban kita sebagai mahasiswa thalabul ilmi, sebagai penuntut ilmu itu juga penting. Jadi ketika kita menganggap semuanya penting, kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan itu saja. Pasti akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saja. Iya benar saja, yakin gitu ya Ustazah. Iya saja. Oke Ustazah, saya sangat beruntung nih hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang sangat aktif dalam kegiatannya. Oke Ustazah, sebagai mahasiswa nih Ustazah, boleh nggak Ustazah memberikan pandangan terhadap giroh atau semangat pemuda zaman sekarang Ustazah? Oke, seperti yang kita ketahui bahwa masa muda adalah disebut dengan masa keemasan saja. Kenapa seperti itu? Karena memang masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan tantangan, masa yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Maka dari itu sangat benar bahwa masa depan bangsa adalah di tangan para pemuda. Seperti kata proklamator Soekarno bahwa beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Nah, di situ kan sudah nampak jelas perbedaannya kan saja 1000 dan 10. Iya benar. Berarti dari ungkapan Soekarno ini jelas bahwa power pemuda itu sangat berat dalam membangun bangsa. Seperti saya selalu dengan semangat teman-teman mahasiswa yang ikut berjuang memperjuangkan suara rakyat pada demonstrasi itu, masya Allah perjuangannya begitu ya kan saja. Tapi apakah sampai di situ saja? Hanya sekedar kita berjuang di medan perjuangan seperti itu? Tentunya tidak saja, karena kita jangan setelah berjuang itu kita malah
malas-malasan di diri kita sendiri. Kita sibuk dengan gadget kita, tidak tentu apapun, kita nyaman dengan zona nyaman kita. Nah, seperti itu saja. Jadi pemuda yang memiliki giroh juang yang betul-betul sempurna adalah pemuda yang dapat berjuang untuk bangsa dan tidak lupa akan ajaran agamanya. Seperti itu saja. Oke, mengenai bangsa dan agama nih Ustazah, gimana Ustazah pemuda untuk menyelaraskan giroh berjuang untuk bangsa dan agama? Boleh nggak Ustazah nih kasih tahu kira-kira peran apa saja di dalamnya itu Ustazah? Oh baik Ustazah. Jadi seperti judul kita hari ini, seperti topik kita hari ini saja, bahwa pemuda adalah tombak agama dan wajah bangsa. Dari pernyataan tersebut telah dapat kita artikan bahwa pemuda itu harus memiliki giroh juang kedua-duanya saja. Giroh juang untuk agama dan giroh juang untuk bangsa. Jadi keduanya itu tidak bisa dipisahkan saja. Karena pemuda itu harus berjuang untuk agama dan negaranya dan tidak lupa untuk menjalankan ajaran agamanya, kayak gitu saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Di situ Allah menjelaskan fityatun amanu bi rabbihim. Berarti Allah telah menjelaskan bahwa memang pemuda yang beriman kepadanya lah yang akan ia bantu untuk usahanya, seperti itu saja. Seperti sudah sangat memang familiar cerita Ashabul Kahfi yang mana kan Allah menolong mereka dari raja yang zolim ya saja, melindungi mereka. Kenapa? Karena itu ketaatan mereka, seperti itu saja. Tapi apakah hanya sebatas itu? Tentu tidak ya kan saja. Jadi pernah saya baca di salah satu jurnal kepemudaan, ada beberapa memang peran pemuda dalam membangun bangsa dan agama saja, seperti agent of change. Pemuda itu adalah agen perubahannya bangsa. Agent of development. Pemuda itu adalah agen pembangunan bangsa. Agent of modernization. Pemuda itu adalah agen pembaharuan bangsa. Bahkan pemuda itu adalah pembangun pendidikan. Nah, itu kan ranahnya udah terlalu luas ya kan saja. Mungkin sebagai kita pemuda yang masih belia ini, sebelum jauh ke situ, mungkin kita dapat memulai terlebih dahulu dari ranah yang paling kecil mungkin saja, yaitu keluarga, kerabat, masyarakat dan diri sendiri kayak gitu saja kan. Karena seorang pemuda atau seorang laki-laki di keluarganya kelak, dia akan menjadi seorang pemimpin ya kan saja. Sedangkan pemudi, perempuan kita sebagai perempuan saja, insya Allah nanti di keluarga itu akan menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya saja. Jadi apakah menjadi pemimpin dan madrasatul ula hanya ujub-ujub begitu saja? Karena tidak ya kan saja. Karena untuk menjadi pemimpin dan madrasatul ula pasti harus memiliki pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang tinggi ya, seperti itu saja. Jadi untuk memajukan bangsa itu butuh agama sebagai rulesnya gitu ya Ustazah ya. Benar sekali saja. Oke Ustazah, tadi mengenai wanita sebagai madrasah utama bagi anak-anaknya nih Ustazah. Apakah dengan peran ini wanita bisa dikatakan bahwa telah ikut berjuang untuk membangun bangsa? Pasti saja. Karena keluarga adalah ranah utama untuk sebagai pembentukan karakter pemuda. Pembentukan karakter pemuda itu oleh siapa saja? Oleh ibunya. Iya benar. Makanya kan ada mahfuzatnya saja. Al-ummu madrasatul ula idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyiban a'raq. Gitu kan saja. Jadi memang untuk menjadi pemudi itu bisa berjuang saja, tapi mungkin tidak harus ikut di medan juang kayak gitu saja, karena salah satu cara perempuan untuk bisa berjuang dengan menjadikan diri kita sebagai wanita yang solihah saja, seperti firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan solihah adalah perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah maksud ini sam'an wa ta'atan saja.
meninggalkan apa yang Allah larang dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Serta perempuan yang solihah adalah perempuan yang dapat menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada gitu saja. Jadi kan berhubung kita masih jomblo nih ya kan saja. Iya benar. Jadi sebelum punya suami kita harus bisa menjaga diri sendiri dulu, seperti itu saja. Setuju nggak saja? Setuju, benar-benar. Seperti saja. Jadi memang perempuan ini saja dapat melaksanakan apa yang laki-laki laksanakan saja, tapi tidak lupa dengan fitrah dan kodrat kita sebagai perempuan, yaitu sebagai madrasatul ula bagi anak-anak kita kelak insyaallah saja. Karena pun kalau kita memang ingin mengupgrade kualitas diri kita, banyak role model kita saja dari kalangan sahabiah. Seperti kalau kita mau ahli berdagang, kita bisa menjadikan role model kita Siti Khadijah. Kalau kita dalam pendidikan, kita bisa menjadikan role model kita Aisyah radhiyallahu an. Dalam politik kita bisa menjadikan Asiyah sebagai role model kita, yang mana Asiyah dapat mengasuh seorang anak yang anak itu akan menjadi raja, pengganti ayahnya gitu. Itu kan politiknya sangat luar biasa gitu saja. Bahkan kalau kita seorang perempuan ingin terjun mungkin ke dunia militer, kita dapat menjadikan Nusaibah sebagai role model kita saja, yang mana sangat tangguh wanita tersebut saja, berperang Uhud saja, masya Allah, seperti itu saja. Terlihat mudah ya Ustazah, menjadi madrasatul ula, tapi hakikatnya sangat sulit diterapkan ya Ustazah. Benar sekali. PR untuk kita semua ya Ustazah. Insya Allah saja. Oke Ustazah, terakhir nih Ustazah, boleh nggak Ustazah sampaikan beberapa kata-kata semangat untuk pemuda-pemudi yang ada di rumah, khususnya penonton Rodoh TV Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terutamanya yang paling utama, kita harus menyadari bahwa kita harus meyakinkan di diri kita bahwa apa yang terjadi di masa yang akan datang itu berkaitan dengan apa yang dilakukan pemuda di masa kini. Karena pemuda adalah tonggak serta wajahnya bangsa serta agama. Jadi pemuda itu adalah pemimpin bangsa di masa depan. Seperti itu saja. Namun sebelum kita mungkin bergerak ke ranah yang lebih luas seperti itu saja, mungkin kita dapat memulai dengan hal yang terkecil, keluarga dan sebagainya. Bahkan ada ranah yang lebih kecil dari itu, yaitu diri kita sendiri saja. Karena satu-satunya orang yang bisa kita rubah dan bisa kita alihkan kemudinya itu diri kita sendiri saja. Jadi kalau insya Allah, kalau mungkin kita sudah dapat mengemudikan diri kita, insya Allah kita akan mampu mengemudikan apapun, kayak gitu saja. Benar-benar. Dan terkhusus bagi akhwati fillah ini saja, kaum wanita. Saya juga termasuk. Iya, insya Allah kita saja. Kita saja. Kita jangan malas berjuang hanya karena kekuatan. Kekuatan kita itu berbeda dengan laki-laki. Mungkin kan memang kalau segi kekuatan kita memang berbeda dari laki-laki, tapi jangan jadikan alasan itu untuk malas berjuang, seperti itu saja. Karena kita sebagai perempuan bisa dapat memulai dari diri kita sendiri. Seperti kita bahas tadi saja, bahwa kita dapat menjadikan diri kita wanita solihah insya Allah saja. Yang mana dengannya, kalau kita bersama wanita solihah itu ya kan saja, kita bersamanya surga terasa lebih dekat. Masya Allah saja. Duduk dengannya itu kita ingat akan akhirat, seperti itu saja. Berbicara dengannya hati kita merasa lebih tenang gitu saja. Karena pemuda atau laki-laki hebat, adanya pemuda atau laki-laki hebat, pasti itu juga ada perempuan, ada pemudi di belakangnya yang jauh lebih hebat. Seperti itu saja. Masya Allah Ustazah, luar biasa sekali topik kita hari ini Ustazah. Masya Allah Ustazah. Membangkitkan semangat jiwa kepemudaan kita nih Ustazah. Masya Allah, insya Allah Ustazah. Sangat menarik nih Ustazah. Ini terakhir kan Ustazah? Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustazah Dahlia sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya taybatal anwar li syauqun tab'atu huda, syauqun tab'atu